Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. NIM saya 204820111134. Saya dari Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya kelompok 6 akan menjelaskan dan memaparkan terkait dan jenis-jenis kartu stok obat. Berikut kita simak. Kelompok 6 yaitu beranggotakan yang pertama Mario Octavianera, kedua Melsa Maulida, ketiga Miftahul Nabila Husna, keempat Misa Sapitri, kelima Devita Medi, keenam Muhammad Arif, ketujuh Jainal Ilmi, ke-8 Zikri Bilhaq. Definisi kartu stok apotik, yaitu kartu stok adalah kartu yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan obat serta pembekalan farmasi. Kemudian kartu stok obat adalah sebuah kartu yang ada bersama suatu obat pada gudang penyimpanan. Kartu ini bersifat informasi penting dan rahasia mengenai nama obat dan jumlah obat yang masuk dan keluar. Kartu stok apotik menjadi barang yang wajib ada karena sebagai pengendali persediaan obat yang dimiliki. Kartu ini harus selalu diupdate secara berkala dan setiap ada pergerakan obat, agar lebih memahami peran penting kartu stok di apotik. Kemudian fungsi kartu stok apotik, yaitu catatan mutasi obat. Fungsi utama kartu stok apotik adalah pencatatan mutasi obat mulai dari penerimaan, pengeluaran hilang, rusak, dan kadaluarsa. Catatan mutasi satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana yang sama harus dicantumkan dalam satu kartu stok. Jika ada banyak catatan mutasi berbagai jenis obat, maka Anda harus membuat banyak kartu stok. Kemudian penyusunan laporan. Data yang terdapat pada kartu stok juga akan digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan, dan distribusi obat, serta pembanding keadaan fisik obat dalam penyimpanannya. Pembuatan kartu stok apotik ini harus dilakukan setiap hari ini karena mutasi obat juga terjadi setiap hari ketika ada pembelian maupun penjualan. Mengapa demikian? Sudah pasti karena kartu stok berfungsi untuk mengetahui jumlah dan jenis obat yang masih dimiliki oleh apotik. Jadi, setiap ada pembelian dalam jumlah yang sedikit pun harus dilakukan pencatatan dan perhitungan pada stok yang dimiliki. Kemudian, prosedur. Siapkan kartu stok oleh petugas padang farmasi. Catat tanggal penerimaan obat pada kolom tanggal. Catat asal penerimaan cat tujuan pengeluaran obat pada kolom selanjutnya. Catat jumlah yang diterima pada kolom masak dan jumlah yang dikeluarkan pada kolom keluar. Hitung dan mencatat sisa obat setelah terjadi penerimaan pengeluaran obat pada kolom sisa. Selanjutnya, informasi yang didapat. Poin yang pertama, jumlah pembekalan farmasi yang masih tersedia sisa stok. Yang kedua, jumlah pembekalan yang diterima. Yang ketiga, jangka waktu kekosongan perbekalan farmasi. Yang keempat, jumlah perbekalan yang keluar. Yang terakhir, jumlah perbekalan farmasi yang hilang, rusak, atau kadaluarsa. Selanjutnya, manfaat informasi yang didapat. Untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan perbekalan farmasi, penyusunan laporan, perencanaan pengadaan dan distribusi, pengendalian persediaan, untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan perdistribusian, terakhir sebagai alat bantu kontrol bagi apotik. Selanjutnya, kolom-kolom pada kartu stok.
yaitu ada tanggal penerimaan atau pengeluaran, nomor dokumen penerimaan atau pengeluaran, sumber asal perbekalan farmasi atau pada siapa perbekalan farmasi dikirim, nomor batch atau nomor lot, tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, sisa stok, dan terakhir para petugas yang mengerjakan. Saya akan membahas materi tentang pencatatan stok obat. Pencatatan dan kartu stok memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat, yaitu penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa. Yang kedua, tiap lembar satu stok hanya diperuntukkan untuk mencatat data intai satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana. Yang ketiga, tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat satu kejadian mutasi obat. Dan yang terakhir adalah data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan, pengadaan distribusi, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya. Kegiatan yang harus dilakukan ada 4. Yang pertama, kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan obat bersangkutan. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Yang ketiga, setiap terjadi mutasi obat, langsung dicatat di dalam kartu stok. Dan yang terakhir adalah penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Cara membuat stok apotek. Yang pertama, sebagai pemilik sarana apotek, Anda harus membuat kartu stok demi kelancaran distribusi obat yang dimiliki. Kartu stok ini secara umum memuat nama obat, jumlah satuan, serta asalnya. Kartu stok apotek diletakkan bersama dengan obat di gudang penyimpanan. Yang kedua, pada secari kertas, Anda bisa menuliskan judul kartu stok di bagian tengah, diikuti dengan nama obat kemasan, isi kemasan, jumlah adsan, dan lokasi penyimpanan. Kemudian cantumkan juga harga obat per kemasannya. Jika sudah, buatlah kolom yang berisikan tanggal penerimaan atau pengeluaran, nomor dokumen pengeluaran atau penerimaan, asal obat dan kepada siapa obat ditujukan, nomor batch atau nomor loss, tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan dan pengeluaran, sisa SIM yang ada di gudang penyimpanan, serta para petugas yang membuat laporan kartu stok tersebut. Ini adalah contoh kartu stok. Contoh kartu stok terdiri dari nama perbekalan farmasi, kemasan, dan isi kemasan. Di dalam tabel tersebut terdapat tanggal penerimaan atau pengeluaran, nomor dokumen, sumber atau tujuan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, sisa stok, dan yang terakhir adalah para. Pencatatan kartu stok rumah sakit. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk dari lingkungan IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit. Adanya pencatatan akan memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar dan harus ditarik dari peredaran. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk digital maupun manual. Kartu yang umum digunakan untuk melakukan pencatatan adalah kartu stok dan kartu stok induk. Fungsi kartu stok rumah sakit ada 3, yaitu yang pertama, kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi perbekalan farmasi, penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa. Yang kedua, tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis perbekalan farmasi yang berasal dari satu sumber anggaran. Yang terakhir, data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik perbekalan farmasi dalam tempat penyimpanan. Hal-hal yang harus diperhatikan ada 4. Yang pertama, kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan perbekalan farmasi bersangkutan. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Yang ketiga, setiap terjadi mutasi perbekalan farmasi, penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa langsung dicatat di dalam kartu stok. Dan yang terakhir, penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Informasi yang didapat ada 5. Yang pertama, jumlah perbekalan farmasi yang tersedia.
jumlah perbekalan farmasi yang diterima, jumlah perbekalan farmasi yang keluar, jumlah perbekalan farmasi yang hilang atau rusak atau kadaluarsa, dan yang terakhir adalah jangka waktu kekosongan perbekalan farmasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.